Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidina wa dahral dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wat tadhakkura wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a'i ila al huda wad dilala 'ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Masih dalam masalah pertemanan yang memiliki pengaruh kuat dalam pribadi seseorang, disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu ala fitratil Islam. Dalam riwayat yang lain, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan, dia terlahir dalam keadaan suci, alami, murni, jernih, bagaikan kertas kosong. Illa anna abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Al-hadis. Melainkan sesungguhnya kedua orang tuanya lah yang membuat anak itu menjadi Yahudi, menjadi Nasara, menjadi Majusi. Majusi itu penyembah berhala, penyembah api. Dalam hadis ini Nabi konteksnya kepada pengaruh negatif yang muncul ketika orang tuanya tidak memberikan pengaruh positif. Yang diberikan dari orang tuanya adalah pengaruh-pengaruh negatif. Otomatis pengaruh itu akan dapatkan. Dan ini hanya sebagai contoh. Menjadi Majusi, menjadi Nasara, menjadi Yahudi, itu sebagai contoh. Yang bisa kita ambil pemahaman yang lain, mungkin gak sampai ke Majusi, mungkin gak sampai ke Yahudi, mungkin gak sampai kepada Nasara, mungkin jadi pembohong. Yang membuat itu orang tuanya, karena dibuat sampai lagu itu. Ada telepon, anaknya suruh ngangkat, bilang ayah nggak ada. Yang ngomong ayahnya sendiri. Loh, ini kan ngajari. Nah, goro itu gak apa-apa. Dia nggak ngomong bohong itu boleh. Tapi sikap yang ditunjukkan orang tua kepada anaknya seakan-akan boleh berbohong. Padahal dia seorang ayah. Jadi apa yang dilakukan oleh orang tua ditunjukkan kepada anaknya itu secara tidak langsung memberikan pemahaman kepada anaknya ini boleh dilakukan. Karena itu pengaruh luar biasa ya. Ketika kita melakukan sesuatu di depan anak kita, itu pengaruh luar biasa. Mungkin kita enggak nyuruh anak kita berjudi, tapi ketika kita membiarkan dengan permainan-permainan yang mungkin enggak dianggap judi, ya, seperti masukkan koin 1000 untuk capit itu boneka, itu judi.
Pris-prisan. Ya, permainan duluan apa beli apa itu? Pris-prisan itu. Engko itu iki atau bayar berapa tarik benang. Ya. Main kelereng. Naruh kelereng nanti main menang dibiar itu secara nggak langsung judi itu boleh nak. Ketika dibiarkan oleh orang tuanya ya seperti itu akan terjadi. Lah ini juga bisa dibalik. Ini mafhum mantuknya yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa diambil mafhum mukhalafahnya. Anak itu polos ketika diwarnai dengan kebaikan oleh orang tuanya, dia akan berwarna dengan kebaikan. Dari kecil ditunjuk wajahnya orang-orang soleh, ditampilkan anak yang dia sebagai orang tua berbakti kepada orang tuanya, ditampilkan kejujuran walaupun menyakitkan, ditampilkan majalisul ilim, majelis-majelis ilmu, maka anak itu akan berkembang dengan hal yang itu saja, nggak akan kemana-mana. Makanya pendidikan kepada anak itu yang paling kuat bukan kata-kata, bukan omongan, bukan marah, tapi sikap sebagai orang tua bagaimana yang dilihat oleh anaknya. Oh, orang tuanya setiap malam qiyamul lail, anaknya pasti mudah bagi dia qiyamul lail. Oh, orang tuanya biasanya hadir majelis ilmu, anaknya akan condong kepada majelis ilmu. Oh, biasanya orang tuanya banyak baca Al-Quran, otomatis anaknya akan ikut baca Al-Quran. Nah, ini beliau musannif menyebutkan hadis ini menggambarkan teman itu enggak harus teman main, teman sekolah, teman ngaji, enggak. Orang yang ada di sekelilingnya itu juga termasuk mempengaruhi dalam seseorang. Orang tua itu juga termasuk orang yang akan mempengaruhi kepribadian seseorang. Juga dikatakan di dalam hikmah menggunakan bahasa Persia yang maknanya teman yang buruk itu lebih membahayakan daripada ular. Teman yang buruk lebih membahayakan daripada ular yang berbisa. Kenapa seperti itu? Karena ular berbisa itu ujung-ujungnya paling mati gitu aja. Tidak menyebabkan oh iki suul khotimah gara-gara dicokot ulo, nggak ada. Tapi kalau teman yang buruk bukan hanya sekedar bisa membuat dia mati di dunia, tapi dia akan menjadi orang yang celaka di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Dikatakan juga teman yang buruk akan membawa kamu kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jadikan teman yang baik, kamu akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan pula dalam sebuah syair, in kunta tabghil ilma wa ahlahu aw syahidan yukhbiru an ghaibin. Kalau kamu menginginkan ilmu, ingin dapat ilmu dari orangnya, tabghil ilma min ahlihi. Jika kamu ingin dapat ilmu dari orang yang memang ahlul ilm, atau kamu ingin menyaksikan seseorang yang mengabarkan ilmu
dengan sesuai apa yang dibawa, sesuai dengan apa yang diajarkan, maka fa'tabiril ardo bi asma'iha, maka ambil pelajaran dari bumi dengan nama-namanya. Wa'tabiris sahibah bisahib, dan ambil pelajaran dari seseorang yang akan kita jadikan teman dari temannya. Jadi gini, bumi itu, tanah kosong itu berbeda nama dengan beda apa yang ada di dalamnya. Contohkan di situ, kalau tanah yang di situ ada tanaman seperti padi, jagung, itu dinamakan dengan zar'un, dhai'ah, dinamakan dengan dhai'ah. Namanya tanah yang ada di atasnya itu padi, jagung, gandum, itu namanya dhai'ah. Nama tanahnya dhai'ah. Kalau di situ ada pepohonan, ada buah-buahnya, mangga, durian, maka namanya janinah. Nama tanahnya itu dinamakan janinah. Kalau di situ ada sayur-sayuran atau buah-buahan yang merambat seperti semangka, melon, namanya bustan. Kalau diartikan iki sawah, kebun, kan gitu ya. Kalau tanahnya itu enggak ada pepohonannya tapi ada tanaman yang berduri, itu namanya ardus sabkhah, namanya sabkhah. Jadi beda isi beda nama, beda isi beda nama. Itu kalau kita perhatikan, maka pengaruh isinya mempengaruhi tanahnya. Begitulah dalam pertemanan. Kalau kita pilih 6 teman, lihat isinya. Kalau isinya itu amal soleh, ilmu, maka orangnya disebut ahlul ilim, orangnya disebut soleh, jadikan teman. Kalau isinya itu orangnya ahli maksiat, ahli ngerasani, nggak punya ilmu, ya itu isinya. Jadi kalau kita mau jadikan seseorang itu teman, maka pilih sesuai apa yang kita lakukan. Kita ini mencari ilmu, ya temannya yang isinya ilmu. Jangan teman yang isinya ngerasani. Kalau kita ingin dapatnya amal soleh, ya cari teman yang soleh. Yang kita dapatkan adalah kesolehan. Bukan ahli riba, ahli majlas. Waktunya murojaah majlas, waktunya istirahat majlas, uripe ndek warkop, uripe ngepus, game, ya itu isinya. Karena itu pilih teman. Jadi dari bab ini, dari fasal ini kita belajar bukan hanya sekedar hadir majelis, tapi pilih majelis yang mana yang harus kita masuki. Bukan hanya sekedar hadir majelis ilmu, tapi pilih guru mana yang harus kita ambil ilmunya. Dan bukan hanya sekedar hadir majelis, lihat yang hadir di situ siapa saja,
yang akan mempengaruhi tiga-tiganya ini dalam proses kita mencari ilmu. Kalau yang isinya majelisnya itu nggak punya dampak positif kepada kita atau nggak cocok kita dengan majelis itu, ya jangan hadir. Karena dengan kita hadir nanti kemudian kita meninggalkan, itu juga akan menghilangkan keberkahan dari kita. Kalau di majelis itu ternyata dia bukan orang yang layak untuk kita ambil ilmunya, ya jangan diambil ilmunya dari dia. Jangan masuk, pilih guru yang sesuai. Oh, gurunya bagus, majelisnya bagus, cara penyampaiannya bagus, tapi temennya korak-korak. Temennya nggak terlalu fokus dalam belajar, jangan. Itu akan juga mempengaruhi. Karena itu seringkali kita dikasih info pelajaran penting bahwa belajar mondok itu jangan hanya lihat kemewahan pondoknya, jangan hanya lihat ketertarikan banyak orang terhadap pondok tersebut. Wah, dari mana-mana yang mondok. Jangan dilihat itu, cocok enggak ketika kita atau anak kita masuk ke situ. Itu yang paling penting. Kalau sekiranya enggak masuk, enggak bisa, beresiko, ya jangan. Buang-buang waktu, buang-buang uang yang ada nantinya, dan tidak mendapatkan apapun. Nah, karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang manfaat. Allah pilihkan teman yang mendukung kita dalam kebaikan, menjauhkan kita dalam keburukan. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratin muslim al-Fatihah.